Halo sahabat yang dikasih di dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya Johnson, Jesus, my Savior. Sahabat yang dikasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, saya harap dan saya berdoa kiranya Anda semua dalam keadaan sehat selalu, hidup penuh dengan damai sejahtera dalam pimpinan Tuhan yang luar biasa. Sahabat yang dikasih dalam Tuhan, saya diminta untuk menjelaskan pandangan Alkitab mengenai LGBT. Ini tentu sudah merupakan rahasia umum di mana dunia yang semakin kacau dan kelompok-kelompok LGBT terus mengkampanyekan bahwa kasih sayang, cinta antar sesama perlu terus didengungkan. Humanisme, feminisme, dan terus mereka suarakan dan seolah-olah ini menjadi benar. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh pandangan Alkitab, mari kita lihat dulu apa itu LGBT. Lesbian adalah orientasi seksual di mana perempuan menyukai perempuan sesama jenis. Tapi ini menggambarkan perempuan yang menyukai sesama jenis adalah lesbian. Dia tidak tertarik kepada laki-laki, para lawan jenis, tetapi dia tertarik kepada sesama jenis, perempuan. Kemudian gay adalah satu kelompok laki-laki yang menyukai laki-laki. Kalau tadi lesbian dan perempuan menyukai perempuan, adalah gay laki-laki menyukai laki-laki. Jadi pria dengan kondisi mindset seksualnya dan keinginan biologisnya itu suka sesama jenisnya, disebut gay. Kemudian biseksual artinya seseorang, misalnya perempuan bisa suka sama perempuan dan juga bisa suka sama laki-laki. Demikian juga kalau laki-laki bisa sama laki-laki, bisa sama perempuan, itu biseksual. Kemudian transgender, transgender itu di mana setiap orang memiliki ekspresi gender, misalnya secara lahiriahnya dia itu maskulin gitu, fisiknya maskulin, tapi orientasi pikirannya, perasaannya itu feminin, sehingga dia ingin merubah kelaminnya, transgender gitu. Banyak contoh, misalnya ada yang terlahir fisiknya laki-laki tetapi hatinya, gayanya, pikirannya itu gaya seperti perempuan gitu. Nah, sehingga dia ingin merubah kelaminnya menjadi perempuan kalau dia terlahir laki-laki, jadi seperti itu. Nah, sahabat tuh dikasih di dalam Tuhan, bagaimana sih pandangan Alkitab mengenai kejadian seperti ini? Pertama, kita harus melihat dulu di dalam Alkitab bahwa pada mulanya Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar dan rupanya diciptakannya laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, dan beranak cuculah, bertambah banyak dan penuhilah bumi. Berarti adalah laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi jelas Tuhan tidak menciptakan perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki untuk berpasangan, disuruh beranak cucu dan penuhi bumi. Jadi pada awal mulanya, idealnya yang Tuhan inginkan adalah demikian. Jadi Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian mereka berpasangan dan diperintahkan untuk beranak cucu dan penuhilah bumi. Nah, Tuhan kemudian menciptakan kesenangan seksual itu supaya manusia itu tidak punah. Artinya apa? Kalau hubungan seksual itu merupakan sesuatu hal yang menyedihkan, sebuah hal yang menyakitkan, yang tidak baik, tidak enak, maka tidak akan ada akhirnya beranak cucu dan penuhilah bumi, karena orang takut melakukannya itu. Nah, Tuhan meletakkan kesenangan di situ adalah agar manusia senang melakukannya, sehingga berkembang
berkembang, beranak cucu, dan bertambah banyak. Nah, tetapi jelas laki-laki dan perempuan. Jelas Tuhan berkata juga, tidak baik kalau manusia itu seorang diri, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oke, itu pertama. Ya. Kedua, penyimpangan seksual pada manusia semakin bertambah dan akhirnya lari dari tujuan awalnya Tuhan, sehingga mereka melakukan suatu hal yang jahat, dan Allah akhirnya melihat kejahatan manusia yang begitu menyimpang, merencana menghukum manusia di kasus Sodom dan Gomora. Ada yang berkata bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Tuhan, termasuk dosa, katanya. Ini adalah iman yang salah, ini adalah pengajaran yang sesat. Bagaimana Tuhan menciptakan dosa, menetapkan dosa? Saya percaya manusia punya free will, kehendak bebas. Tuhan menciptakannya manusia, kemudian Tuhan beri kehendak bebas kepada manusia untuk memilih mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, di dalam Kejadian pasal yang ke-13 ada cerita mengenai Sodom dan Gomora. Katanya, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa di mata Tuhan. Sesudah itu berfirman Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang terhadap Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Apa sih dosa Sodom dan Gomora? Nah, kata sodomi itu diambil dari kata ini. Kemungkinan besar itu dari Sodom, kota Sodom dan Gomora, di mana laki-laki menyukai laki-laki. Ini ada kejadian di dalam pasal 19 ayat 1-8. Itu cerita bagaimana ada kedua malaikat datang tiba di kota Sodom. Pada waktu itu dia sore hari ketemu dengan Lot. Dan malaikat itu datang menginap di rumah Lot. Tidak lama kemudian, datanglah orang-orang bejat di sana mau memakai malaikat itu. Firman Tuhan bilang begini, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari orang muda sampai tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar bagi kami supaya kami pakai mereka. Anda bisa bayangkan betapa bejatnya itu, dikepung rumah Lot sampai memaksa, dan Lot mau menyerahkan putri mereka kepada mereka, tapi mereka menolak. Berarti begitu bejat kota Sodom dan Gomora. Akhirnya di dalam Kejadian pasal 19 ayat 24 dikatakan, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya kota itu, lembah Yordan dan semua penduduk kota itu. Nah, sahabat yang dikasih di dalam Tuhan, Anda lihat kejahatan seksual mulai dilakukan dan Tuhan marah besar. Bagaimana dengan sekarang? Oh ya, belum saatnya, tetapi akan tiba saatnya Tuhan menghukum dosa. Ketiga, kalau kita baca dalam Imamat pasal 20 ayat 13 dikatakan, bila seorang laki-laki dengan laki-laki tidur dengan laki-laki secara bersetubuh dengan seperti perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Jelas firman Tuhan dengan tegas menolak hubungan sesama jenis. Imamat 18 ayat 22, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Jadi banyak peringatan-peringatan di dalam Alkitab mengenai LGBT. Markus 10 ayat 6-8 dikatakan, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua tetapi satu. Jadi sahabat yang dikasih di dalam Tuhan, firman Tuhan dengan jelas di dalam Roma pasal 1 ayat 25-27 dikatakan, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemusuhan
laki-laki dan laki-laki. Sahabat yang dikasihi di dalam Tuhan, cinta dan kasih sayang sesungguhnya akan membuat hidup kita bahagia dan damai sejahtera jika cinta dan kasih sayang itu sesuai dengan koridor kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan aturan firman Tuhan. Kasih yang sesungguhnya bukan di bawah kendali nafsu dunia yang jahat, tetapi dalam kendali kebenaran firman-Nya yang kekal. Jauhilah kejahatan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwa ragamu. Maka hidupmu akan bahagia. Ingatlah, setelah kematian hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Jika engkau hidup tetap di dalam dosa, maka engkau akan menerima hukuman api neraka yang kekal. Jika engkau mematuhi kebenaran firman-Nya, maka hidupmu akan bahagia, penuh damai sejahtera di bumi dan di surga. Bersama saya John Sung, Jesus, my Savior.